Tidak ada nikmat yang melebihi nikmatnya makrifat. Oleh sebab itu dikatakan barang siapa tidak bisa merasakan surga di dunia, mustahil bisa merasakan surga akhir. Surga dunia apa? Bertemu Tuhan. Kesadaran kita, hati kita yang nyata, wujud terang adanya. Bagaimana bisa tertutup Tuhan nih? Berarti lebih besar tutupnya daripada Tuhannya. Nah kayak itu nah nyamannya hidup. Lazimkan, mesrakan, merasakan zatnya itu tadi supaya kita merasakan betul bahwa yang nyata hidup Tuhan juga, bukan kita. Artinya kan kayak gitu, kesadaran kita ini nah yang digugah supaya kita ini tidak dikatakan hidup itu seperti mayat berjalan. Nah tinggal kitanya aja sudah diberi kunci keselamatan. Nah ibarat kapal sudah disiapkan, tangga sudah didirikan. Nah arah ke atas mau selamat. Nah nggak mau naik menginjak nafsu, nggak bisa menaiki kapal keselamatan. Kan seperti itu. Intinya ulun berpesan lawan ulun sendiri nggih, khususnya lawan pian seberataan umumnya, berhati-hatilah hidup. Bangun tidur kita punya tanggungan tadi, oh aku dihidupkan berarti banyak dosa ya, termasuk ulun juga. Artinya suruh tobat berarti belum sempurna taubatan nasuha kita. Ibadah pian kayak apa? Ikhlaskah kada pian nih? Ibaratnya ibadah. Pian sholat, pian ke majelis. Itu niat pian lu apa? Cari ridhonya Allah Ta'ala kah supaya pian ini lepas dari masalah? Nah kayak itu. Nah pian ini sudah setiap hari pian bertemu Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan mencari Tuhan, sudah bernampak melalui Allah. Dikatakan Allah itu apa? Lafaznya jasad pianin lah. Jasmani rohani itu Allah Ta'ala namanya, bukan Tuhan. Kezahiran sifat Tuhan, kezahiran zat Tuhan, kezahiran gerak Tuhan. Ulun betakun ya, yang mempunyai kodrat irodat, kekuasaan dan kehendak siapa? Ulun mau tanya. Piankah rohani? Ya. Kalau pian mengaku punya kodrat irodat, nyatanya mayat kada bisa bergerak. Mau ditimbun nah ngikut aja. Ya, harusnya berontak mau ditimbun. Artinya yang punya kodrat irodat siapa? Tuhan juga. Afalnya Allah Ta'ala. Timbulnya gerak karena adanya napas. Adanya napas karena ruh ingin dikenal. Adanya ruh karena ada nur zatullah. Dari nur zatullah disitulah bersemayam Tuhan. Dikatakan Tuhan meliputi. Artinya kita hidup di dalam liputan Tuhan. Seperti kiasannya ikan yang hidup di dalam lautan. Maka sungguh aneh ketika ikan mencari air. Paham nggak pian? Tuhan jangan dicari, sudah nyata lawan kita nih, melalui tajalli daripada itu tadi zatnya menjadi ruh di dalam diri kita. Paham gak pian?
melalui sifatnya, ya, 7 sifat kita nyatakan, ya, karena ini ilmu nyata, ilmu Tuhan itu ilmu nyata. Bisakah pian mendengar? Kalau kada melalui sifat pendengaran Tuhan, bisakah? Ada bisa. Nyatanya ada yang punya telinga tapi itu tuli. Artinya berarti telinga tidak menjamin untuk kita bisa karena ada sifat mendengar Tuhan. Mata bang, pian melihat tuh, kada pian jaga, itu penglihatan pian kah milik Tuhan? Oleh sebab itu hati-hati, nanti ada hisab, pertanggungjawaban. Kalau pian merasa ada diri, pian menjadi bahan bakar api neraka. Dipertanggungjawabkan pian. Hati-hati. Ulun mengingatkan aja, lawan diri ulun juga. Ada pertanggungjawabannya. Kada sekarang bang, kena. Di dunia ini pian masih dihijab mata hati nih nah. Makanya kada kelihat. Tapi kalau sudah dikubur, pian dibuka nah, kasap pian. Apa-apa dosa kita terlihat nah. Tangan kayak apa, mata kayak apa dulu, telinga nang kayak apa, kaki lah kemana-mana, syahwat nih kemana-mana, perut nih kayak apa, diisi apa. Kasap pian, tapi kasapnya terlambat ketika masuk kubur. Karena ketika masuk kubur kita dikatakan hidup, makanya melihat kasap. Terbalik kita ini belajar ilmu ketuhanan. Orang yang belajar ilmu makrifat tujuannya supaya kita hidup di dunia, hidup juga di akhir. Barang siapa kada mau belajar ilmu ketuhanan, maka dia dikatakan mayat karena dia mati. Paham nggak ya nih? Kita ini harus hidup supaya kasap. Kalau sudah kasap, berhati-hati hidup nih. Nah kayak itu nah, kayak ini dosa, kayak ini kada boleh, kayak gini dilarang Tuhan, kayak gini Tuhan kada reda lawan ulun. Pian ini merasa dilihat Tuhan kada. Kalau belum merasa dilihat Tuhan, berarti belum hidup. Pian ini masih guring. Nah, kita melihat ini artinya yang melihat Tuhan, bukan kita. Oleh sebab itu Tuhan mempunyai sifat maha melihat. Paham gak pian nih? Makanya pian ulun kada bisa bersembunyi dari Tuhan. Nang melihat sebujurnya ini Tuhan, bukan kita. Makanya kita diberi amanah hati-hati menjaga seluruh badan jasmani. 7 sifat milik Tuhan diamanahkan lawan kita. Jangan kita merasa. Nah, supaya kada semaunya. Karena nafsu itu ibaratnya seperti bayi yang masih suka menyusui. Nafsu nang kayak itu, yang kalau kada dididik menyusui terus. Maka sudah 6 tahun, nah harusnya 5 tahun sudah disapih, iyalah. Nah masih menyusu mamanya. Artinya apa? Ketika kita umur 50 tahun, kita masih terbawa nafsu. Ibarat kita ini seperti anak bayi yang masih menyusui, ya kah? Nah 5 tahun masih nyusu. Nang halus diampehi. Nah sekarang bapaknya. Paham nggak pian nih maksud ulun? Jangan kayak itu. Ya, umur sudah dekat, jangan kayak anak kecil, maksud ulun. Diampihi pang yang kada baik itu nah maksud ulun. Pianina coba setiap hari belajar menikmati kebersamaan lawan Tuhan melalui sholatul nah pian sambil masak, sambil pian mencangkul, sambil pian bekerja di kantor. Bisakah pian lepas lawan Tuhan? Bisakah kada? Ulun tanya. Kalau kita lepas daripada Tuhan, maka kita lepas dari yang maha Siapa yang lepas dari yang maha suci, maka dia dikatakan muhadas, kotor.
makanan, ya. Makanan itu kalau termasuk di perut masih dikatakan ya kah? Maka ini kata orang ini WC berjalan katanya, ya kah? Tapi kalau belum keluar dari badan dikatakan masih artinya ketika kita masih beringat terus lawan Tuhan, kita dalam keadaan di dalam maha suci. Tapi kalau pian kada beringat lawan Tuhan, hidup pian akan sengsara. Pian merasa hidup sendiri nih, bekerja kada ingat Tuhan. Bekerja nih merasa pian yang bekerja. Nah, aku kerja di kantor karena kepintaranku, kecerdasanku. Nah, hati-hati pian. Hidup pian kada berberkah. Kekurangan terus pian. Nah, kayak itu maksud ulun. Pian ini dibersamai Tuhan. Kada pernah lepas Tuhan. Kada pernah. Kalau terlepas berarti lepas 7 sifat. Ya kah? Jasad itu yang sudah terbujur kaku dibungkus namanya jisim, 2 hari sudah bau itu. Kalau kada mengenal Tuhan. Karena apa? Yang dibawa kotor keluar dari maha suci. Tapi kalau sudah kenal Tuhan, 2 hari kita ini dibungkus ibaratnya harum bau kita. Karena kita berpulang dengan masuk ke dalam kalimah la ilaha, yang ulun sering mengatakan kalau kita pulang kita gulung kehidupan, napas masuk kembali kepada zat mutlak yang dikatakan masuk kada keluar. Kalau keluar napas, kalau keluar hancur. Kalau masuk artinya jasad digulung dengan ruhani menjadi nur, kembali ke nurnya, kembali ke alam ketiadaan atau zat mutlak. Kayak apa pian digulung kalau jasad pian penuh dengan kekotoran? Ada bisa. Ini nggak ada kompromi. Kalau kita belajar ilmu ketuhanan, kita harus bebersih, angrikat-rikat. Tergantung pian aja. Ulun sudah madahakan jalan selamat nih, nah ibaratnya perguruan sering ulun katakan kiasannya perguruan ini seperti kapal bahtera. Ibaratnya ulun sudah menyiapkan nih tangganya, arahnya ke atas. Nah, naik. Kalau nafsu pian kada pian injak, rigat pian kada pian hilangi, kada sampai pian ke kapal. Ada mau hijrah, yang kada mau memperbaiki ibadah pian, ada hijrah. Paham gak pian? Nang berlaku ini Tuhan juga. Tuhan semua, kita kada ada dalam ilmunya. Makanya hati-hati, kita ini menanggung amanah dari Tuhan. Paham gak pian nih maksud ulun? Hati-hati pian. Ulun sudah menyampaikan kena, ulun sudah menyatakan tanggungan ulun di akhirat. Jangan pian bilang kak belum mendengar pelajaran ini. Ulun sudah menyampaikan. Nah, rasain, nikmati pian bersama Tuhan ini. Dirasai aja. Napas ini sudah berzikir sendiri, Bang. Menyatakan ini yang ada, yang nyata, yang tampak jelas ini aku, bukan kamu, kata Tuhan. Makanya menjadi penuntut ilmu harus rendah hati, kada boleh sombong. Kayak itu. Mudah-mudahan bab pelajaran bersyukur malam ini bisa memberikan perubahan di dalam ibadah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.